Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang paling penting yang kita ucapkan setiap hari, dan itu termaktub di awal mushaf Al-Quran, adalah doa untuk meminta bimbingan Allah. Sebelum kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doa pertamanya adalah, ya Allah, bimbinglah kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati adalah bimbingan atau petunjuk. Di dalam kajian para ulama tafsir, paling tidak ada 3 bimbingan yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Ada 3 bimbingan yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang pertama, para ulama menyebutnya dengan hidayatu al-gharizah, hidayah insting, hidayah untuk mempertahankan eksistensi. Itu namanya hidayatul gharizah. Tadi puasa, lapar enggak Pak? Lapar. Kalau lapar ingin makan atau tidak? Keinginan makan tatkala lapar itu adalah hidayatul gharizah. Begitu kita ngantuk, kita ingin tidur. Kebutuhan tidur itu adalah hidayatul gharizah. Laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, itu adalah hidayatul gharizah, keberpasangan. Hidayatul gharizah tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi. Bayangkan kalau tidak ada hidayatul gharizah, manusia mati, makhluk mati. Manusia tidak akan bisa berkembang tanpa hidayatul gharizah. Lebah tidak akan mungkin bisa membangun sarangnya di gunung-gunung tanpa hidayatul gharizah. Seekor induk ayam itu tidak mungkin akan melindungi anaknya dari serangan dari luar tanpa hidayatul gharizah. Jadi hidayatul gharizah atau hidayatul insting itu adalah cara Allah yang Allah instalkan kepada setiap makhluk yang diciptakannya untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam pintu ini, di dalam bab ini, itu tidak ada bedanya antara manusia dan binatang ternak. Manusia butuh makan, binatang ternak juga butuh makan. Manusia butuh tidur, binatang ternak juga butuh tidur. Manusia melampiaskan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, demikian juga binatang melampiaskan kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Maka oleh karena itu kata para ulama, kalau manusia baru berhenti kepada pemenuhan hidayatul gharizah, dia tidak obahnya seperti binatang ternak. Kalau yang dia mau hanya sekedar makan, minum, bersenang-senang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya,
itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bahkan di dalam kondisi tertentu kita ini lebih hina daripada binatang ternak. Yang ngomong itu Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kalau kita punya telinga tidak digunakan untuk mendeteksi kebenaran, kalau kita punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran, dan kalau kita punya hati tidak digunakan untuk mendapatkan kebenaran, kata Quran, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang ternak. Jadi kalau pada bab pemenuhan kebutuhan hidayatul garizah, manusia tidak ada ubahnya seperti binatang ternak. Namun ada tingkatan yang kedua setelah hidayatul garizah, adalah hidayatul akli, hidayah untuk berfikir dan bernalar. Kalau hidayatul garizah adalah untuk mempertahankan eksistensi, sementara hidayatul akal adalah untuk mempertahankan peradaban. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam bab hidayatul akal itu tidak ada bedanya antara orang non-muslim dengan orang muslim. Bahkan kita harus jujur, sekolah-sekolah terbaik di dunia sekarang ini itu masih didominasi oleh sekolah-sekolah dalam tanda kutip bukanlah orang-orang yang beragama Islam. Artinya apa? Dalam konteks hidayatul akal itu tidak ada bedanya antara orang yang rahmaniyah dengan orang yang rahimiyah. Apa bedanya antara Rahman dan Rahim? Rahman itu adalah sayang Allah yang bersifat universal. Akal ini adalah sayang Allah yang bersifat universal. Dia berikan kepada orang yang dia cintai, pun dia berikan kepada orang yang tidak dia cintai. Maka dalam konteks hidayatul akal tidak ada bedanya antara yang dicintai Allah dan yang disayangi Allah. Makanya tatkala kita menafsirkan ayat Ar-Rahmanur Rahim itu, Ar-Rahman itu adalah rahmaniyah, sementara Ar-Rahim itu adalah rahimiyah. Rahman itu adalah universal, sementara Rahim itu adalah spesial. Maka dalam konteks ini itu tidak ada bedanya antara muslim dan non-muslim. Tetapi yang ketiga dalam makna ihdina itu, berikanlah kami petunjuk ya Allah, selain petunjuk yang disebut dengan hidayatul garizah, yang kedua adalah hidayatul akli, yang ketiga yang paling tinggi adalah hidayatul din, hidayah untuk mengenal agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayatul garizah Allah berikan kepada manusia pun binatang ternak. Hidayatul akal Allah berikan kepada manusia tanpa membedakan rahmaniyah dengan rahimiyah. Tetapi hidayatul din itu tidak Allah berikan kepada kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ayah tidak mampu menurunkan hidayah ini kepada anaknya, walaupun ayah adalah seorang nabi. Seorang ayah anak tidak mampu memberikan hidayah ini kepada bapaknya, walaupun dia seorang nabi. Hidayah ini pun tidak mampu diberikan oleh keponakan kepada omnya, walaupun dia seorang nabi. Sehingga hidayatud din adalah hak otoritatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk itu ada di tanganku satu-satunya, kata Allah. Lalu untuk apa kita berdakwah? Untuk apa kita ngaji?
Untuk apa kita suruh anak kita pergi sholat? Itu bukan hidayatul taufik, tapi itu adalah hidayatul irsyad. Beda antara hidayatul taufik dengan hidayatul irsyad. Bapak mengajar, itu hidayatul irsyad. Hidayah untuk memberikan petunjuk, itu namanya hidayatul irsyad. Seorang kiai ceramah, seorang ustadz menyampaikan kebenaran, itu adalah hidayatul irsyad. Mau percaya atau tidak, mau ikut atau tidak, mau menerima atau tidak, bukan wilayahnya manusia, tapi wilayahnya siapa? Allah. Wilayahnya manusia hidayatul irsyad, wilayahnya Allah adalah hidayatul taufiq. Oleh karena itu, setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah aku di jalanmu yang lurus. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu, dengan 3 hidayah tadi itu, kita ingin meniti jalan siratal mustaqim. Di dalam bahasa Arab, jalan itu berbagai macam kalimat yang sering digunakan. Ada sabil, ada tariq, ada sirat. Kalau Al-Quran menggunakan kata sirat, itu artinya adalah jalannya besar. Agama ini besar, dan tetapi juga mustaqim, lurus. Besar saja tanpa lurus salah, lurus saja tanpa besar sempit. Tetapi agama kita adalah jalannya besar dan juga lurus. Oleh karena itu, di dalam Islam kita tidak perlu saling mencaci dalam perbedaan-perbedaan yang dibenarkan, karena jalan menuju surga sangatlah besar dan banyak. Oleh karena itu saya sering bedakan mana agama, mana keberagamaan. Salat subuh itu agama, tapi kunut dengan tidak kunut bukan agama, tapi adalah keberagamaan. Puasa 1 Ramadan itu agama, menentukan awal Ramadan itu bukan agama, tapi adalah keberagamaan. Paham maksud saya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang ikut pemerintah menggunakan ru'yatul hilal, ada yang ikut Muhammadiyah menggunakan hisab, itu bukan agama. Yang agamanya adalah berpuasa melihat bulan, itu agamanya. Tetapi cara menentukannya itu bukan agama. Oleh karena itu, gunakan akal ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan petunjuk agama dengan sebenar-benarnya, sehingga kita beragama ini sirat, tapi juga apa? Mustaqim. Jangan hanya mustaqim tanpa sirat, tetapi jangan juga sirat tanpa mustaqim. Agama ini sirat, jalan besar, tetapi dia juga lurus. Artinya siapapun yang masuk di situ, insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang memahami siratal mustaqim, dia tidak akan terjebak kepada ultra konservatif, pun tidak akan terjebak kepada ultra liberalis. Orang yang menggunakan agama dengan siratal mustaqim, dia tidak akan menyerempet jauh ke kanan dan juga tidak akan menyerempet jauh ke kiri, tapi dia berada di tengah-tengah, dan itulah yang akan menyampaikan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah jalan kita untuk menempuh siratal mustaqim, dan kita mendapatkan 3 petunjuk Allah ini, hidayah Allah ini. Yang pertama adalah hidayatul garizah, ya, untuk mempertahankan eksistensi. Yang kedua adalah hidayatul akal, untuk mempertahankan peradaban. Yang ketiga adalah hidayatul din, hidayah agama, untuk mempertahankan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Hidayah akal hanya mengantarkan orang selamat dunia, tapi yang akan mengantarkan orang selamat dunia akhirat adalah hidayatul din, hidayah agama. Itulah rahasianya. Kenapa minta petunjuk didahulukan daripada yang lain? Kenapa harta di tangan orang yang punya petunjuk akan dijalankan di tempat yang benar? Jabatan di tangan orang yang punya petunjuk, tanda tangannya bermanfaat,
dan ilmu di tangan orang yang dapat petunjuk, ilmunya menerangkan semesta. Tetapi apapun di tangan orang yang tidak punya petunjuk, maka mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahat yang ditimbulkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendeteksi tiga hidayah ini dengan terus melaksanakan amalan-amalan ketaatan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.